Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Marinusia di channel Gereja Bethel Indonesia Camp David. Nah, saudara, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan pesan-pesan firman Tuhan bersama hambanya Pendeta Dr. Niko Nyotra Harjo. Beliau tentu kita tidak asing, adalah salah satu pemimpin tokoh daripada GBI yang pelayanannya dikenal di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa berikan komentar dan subscribe. Mari kita saksikan dengan seksama sebagai berikut. Shalom semuanya. Kita memasuki bulan Februari 2026. Cepat sekali ya. Nah, Tuhan memberikan tema untuk bulan Februari. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Tema untuk tahun 2026 ini adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya dari Matius 28 ayat 18 dan 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung itu dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris kedaulatan Cina pada abad 19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan. Sekali lagi, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang mengerti dan setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yang dimaksud dengan amanat bukanlah sekedar perintah, tapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang mengerti dan mau katakan amin. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita akan diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus jadi murid Yesus. Yang kedua, tugas utama dari seorang murid Tuhan Yesus itu apa? Nanti kita akan renungkan bersama-sama. Yang ketiga, menyelesaikan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, kalau kita berbicara tentang amanat agung tahun 2033, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung. Dan yang keempat, 5, menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dengan metode Tuhan Yesus. Sekali lagi, amanat agung bukanlah sebuah pilihan yang untuk dipertimbangkan. Boleh iya, boleh. Tapi perintah. Perintah untuk ditaati. Katakan amin. Saudara kita sudah ngerti kan? Oh, perintah. Amanat agung, yes. Saudara, kalau kita membaca dari Roma 8 ayat 29, di situ dikatakan, kita ini sebagai orang-orang pilihan. Ada berapa banyak yang mengerti kita orang pilihan? Ini kita sudah ditetapkan, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya apa? Menjadi murid. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus? Wow,
Wah ini jemaat ini luar biasa. Saya paling senang lihat saya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk berikan tepuk tangan yuk para murid. Kemudian siapa murid Tuhan Yesus? 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi murid Tuhan Yesus itu adalah mereka-mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya mau tanya lagi, ada berapa banyak murid Tuhan Yesus? Wah ini jemaat bukan main. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk para murid, kita berikrar di hadapan Tuhan. Katakan, menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi, menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saudara, apa tugas dari seorang murid? Sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 tadi menjadi ayat emas. Bahwa seorang murid tugas utamanya adalah memuridkan orang lain supaya mereka jadi murid. Saudara yang jadi murid, hanya saudara yang bisa memuridkan. Kalau bukan murid nggak bisa. Amin. Saudara, itu artinya apa? Kita harus menyelesaikan amanat agung. Ini. Jadi saudara profesinya apa? Terserah apa aja. Tapi tugas utamanya, dengar baik-baik, harus memuridkan orang lain. Harus menyelesaikan amanat agung. Katakan amin. Sudah jelas. Jadi kita jadi orang percaya tahu. Jadi orang percaya itu apa ya? Ya pokok Kristen, ya pokok minggu ke gereja, disuruh doa. No, itu oke. Tapi goalnya mesti tahu. Amin, targetnya kita bisa tahu. Nah saudara, untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, yuk baca Kisah 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka ke Yerusalem, berkumpul di kamar loteng. Kenapa mereka melakukan itu? Tuhan Yesus yang suruh. Kamu jangan keluar dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Jadi mereka di sana disuruh menunggu pencurahan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya apa? Mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Itu yang mereka lakukan. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Saudara, DNA daripada gereja kita itu adalah restorasi Pondok Daud. Saudara, kasih Tuhan.
Ini luar biasa. Ternyata ini sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Mereka pada waktu itu melakukan itu selama 10 hari. Pada hari raya Pentakosta, setelah 10 hari, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras. Mungkin seperti ini. Mereka tambah sungguh-sungguh berdoa. Tiba-tiba tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Tanda awal orang yang dibaptis dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan berbahasa roh. Saya berdoa, setiap kita bisa berbahasa roh. Mungkin ada yang belum, saya berdoa buat saudara. Diberikan kerinduan, Tuhan saya rindu untuk bisa bicara bahasa roh. Kalau melihat waktu itu, setelah itu mereka dipakai Tuhan. Luar biasa. Mereka dipakai Tuhan pada waktu itu untuk menyelesaikan amanat agung. Ini yang disebut dengan peristiwa Pentakosta yang pertama. Pentakosta pertama itu dahsyat. Kenapa? Sebab dalam tempo beberapa abad, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. 70%. Ini perlu kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kok tepuk tangannya rasanya kurang, kok diam? Saya mau tanya loh. Saudara kalau mendengar orang lain percaya pada Tuhan Yesus, saudara senang gak? Ini sama. Ketika mendengar 70%, haleluya. Yuk. Haleluya. Pertanyaannya, apakah dengan begitu amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu tahun 1906 kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat. Hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Ini yang disebutkan dengan Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Kenapa? Sebab menghasilkan gerakan Pentakosta dan karismatik yang kita kenal sampai dengan hari ini. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus hari-hari ini. Pentakosta kedua dahsyat. Haleluya. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan. Dan Tuhan berikan nama itu adalah Pentakosta yang ketiga. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung selesai. Amin. Amanat agung selesai. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Saudara kasih Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan tuh memberikan kepada kita tahun 2033. Saya akan ngomong seperti yang sekarang ini. Sampai tahun 2033 saya ngomong. Saudara jangan bosan. Tapi nggak apa-apa juga kayak mau bosan, jangan bosan. Sebab saya juga tidak bosan, apalagi Tuhan Yesus tidak bosan. Ini adalah hatinya Tuhan Yesus
Kita harus nangkap betul-betul. Sebetulnya tahun 2033 itu apa sih? Tahun 2033 itu sebetulnya peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Itu sebetulnya tahun 2033 itu. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, Tuhan Yesus berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia, termasuk kepada gereja kita. Memberikan visi, dan kita tangkap bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, apa arti daripada pesan Tuhan pagi ini? Dia sebetulnya berbicara kepada kita. Hai murid-muridku, Tuhan bilang, waktunya sudah tidak lama lagi. Aku akan datang. Pegang baik-baik. Saudara merindukan kedatangan Tuhan. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan? Saudara, gue kasih Tuhan, saya tiap hari berdoa bersama istri saya. Tuhan Yesus, datanglah segera. Tuhan Yesus, datanglah segera. Saya percaya pada waktu kita nanti, Tuhan Yesus datang. Yang merindukan boleh angkat tangan. Ini memang jamaat luar biasa. Bener. Saya bukan hanya tapi saudara jemaat yang luar biasa. Engkau menangkap isi hati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Coba rasakan. Kalau saudara tuh merindukan kedatangan Tuhan. Rasakan. Rasakan. Hidup kekristenan saudara tidak sama. Bukan biasa-biasa aja. Betul? Tapi engkau betul-betul dengan Tuhan tuh gak main-main. Dan itu juga saya rasakan. Saya dengan Tuhan tuh seperti tiap hari saya ingin merasakan hadirat Tuhan. Saya kalau sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, seolah-olah damai sejahtera saya mulai hilang. Saya kata, Tuhan, saya perlu damai sejahtera itu Tuhan. Ada di antara saudara yang kehilangan damai sejahtera sekarang. Minta. Saya juga pernah ngalami. Saya minta. Saya doa. Tuhan, saya minta damai sejahtera Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Itu yang saya perlukan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu. Ada berapa banyak yang merindukan hadirat Tuhan. Saudara, kalau saya sudah kehilangan hadirat Tuhan, sepertinya hilang. Itu paling berat buat saya. Paling berat buat saya. Your presence is heaven to me. Kita lagunya. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Who is like you, Lord, and all the earth? Matchless love and beauty, endless word. Nothing in this world
'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan hadirat Tuhan ada sukacita. Saya tahu hari-hari ini kita hidup di dunia penuh dengan tekanan. Betul? Dunia makin tidak karu-karuan. Neken. Anak-anak muda saya lihat generasi banyak yang tertekan hidupnya. Menghadapi situasi yang seperti ini. Tapi hari ini Tuhan ingatkan tentang hadirat Tuhan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanmu ada nikmat senantiasa. Aku ingat Tuhan banyak berada dalam hadirat Tuhan. Saya tahu ini pesan yang begitu kuat. Saudara, Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Dan saya percaya kita akan dengar. Murid, nama katakan. Kita akan dengar. Nama kita dipanggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Pada waktu nama kita dipanggil, kita akan jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara, Tuhan memanggil kita. Bukan hanya nanti, tapi sekarang pun. Amen. Tuhan sedang memanggil saudara dan saya. Amen. Tuhan sedang memanggil untuk kita hidup kudus. Untuk mengampuni orang lain. Untuk menjadi murid. Apa jawabmu? Berjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah saudara, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, ini merupakan pesan profetik. Nah pesan profetik itu bicara pesan iman. Nah kalau bicara iman itu kadang-kadang di luar logika manusia. Makanya tidak heran kalau ada yang menghina, atau ada yang melecehkan, ada yang meremehkan tentang hal itu.
Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang disampaikan dengan iman, dengan kata-kata nubuatan, pasti tergenapi. Entah kapan itu penggenapannya, itu pasti. Dan orang yang mengerti itu hanya orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan itu tidak hanya kemampuannya membaca Alkitab, menelaah Alkitab, tapi kemampuannya menyentuh perasaan Allah, sehingga disampaikan itu apa yang Tuhan rindukan. Nah, lalu kemudian ketika seseorang yang hidup dalam tuntunan roh, bukan hanya dirinya yang terus berkembang, tapi juga akan lahir orang-orang sekelilingnya yang berkembang secara iman, berkembang dalam pelayanan, berkembang dalam berpikir, dan ada tanda-tanda yang ajaib, ada tanda-tanda heran yang senantiasa terjadi nyata dengan luar biasa. Nah, saya berharap ke depan akan banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan yang lebih dahsyat daripada beliau ini. Karena regenerasi itu sangat penting. Nah, demikianlah tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.